Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Saya menangkap bahwa di media sosial banyak yang berbicara tentang diabetes, ya. Diabetes itu sebenarnya seperti apa sih, ya? Sejauh mana orang itu bisa menurun, ya, dari orang tua kita? Ya, apakah orang tua kita itu sing keliru, ya? Jadi ini pendekatan medis, tapi dengan kausa primanya ilahiyah, sangar ya, ilahiyah. Jadi konsep ilahiyah itu konsep yang semua yang dibangun oleh Allah untuk kita, ya, untuk kita fahami, manusia fahami. Dari semua yang Allah tawarkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya, dalam zatnya sendiri dan lain sebagainya. Dan itu saya menangkap kalau konsep Allah di dalam Al-Quran untuk manusia itu intinya di karakter akhlak, ya. Maka di sini saya mencoba untuk memahami sebuah kondisi manusia, apakah itu kesehatannya, apakah potensinya, itu juga melalui pendekatan akhlak atau karakter. Pendekatan akhlak karakter itu sungguh luar biasa. Namun karena banyak orang yang belum tahu, jadi mereka lebih asik dengan apa yang sudah ditawarkan. Contoh misalkan saya sendiri medis, saya tetap sampai detik ini mengatakan ilmu yang bisa menjelaskan tentang organ tubuh, ya, terus pengaruh daripada kelainan itu, dampak ke yang lainnya, komplikasi, ya, itu yang paham betul itu adalah medis. Ya, coba aja alternatif yang model apa, suruh nerangkan itu, ya. Insya Allah lebih spesifik, ya, lebih komprehensif dari medis. Saya sendiri seorang medis, ya. Saya sendiri seorang medis. Namun, ya, saya tetap dalam hidup itu yang saya suka itu bagaimana saya bisa membuktikan kebenaran Allah. Ya, itu hobi saya itu, ya. Jadi makanya setiap video saya kalau ada yang komplain, ya, masa mungkin dok itu penyakit itu dari situ, masa mungkin dok gangguan itu disebabkan oleh karakter. Yo, nek nggak percaya, kalau nggak percaya datang aja, ya, ke tempat saya, janjian, saya buktikan. Kalau saya untuk membuktikan kebenaran Allah, saya siap. Tapi kalau saya disuruh membuktikan kepintaran saya nggak siap. Loh, kok bisa? Lah iya, saya ngomong gini sebentar lagi dikasih Allah sakit, nggak bisa ngomong, lumpuh dan lain sebagainya, gimana saya bisa membuktikan? Ya, dikasih demensia, dikasih apalah, ya. Ya, saya nggak berani kalau disuruh membuktikan kecanggihan saya, kepintaran saya nggak berani. Sorry, ya, saya nggak berani, betul. Tapi kalau untuk membuktikan kebenaran Allah, contoh misalkan, orang sakit diabetes tinggi 500 misalkan, ke saya. Lalu dia bingung, dok, saya ketakutan dok, ya. Saya di situ saya bisa membuktikan, saya bimbing, saya analisa dulu karakter apa yang mempengaruhi dia sampai gula 500 walaupun dia sudah mengkonsumsi obat, sudah pantang, ya. Tapi banyak yang terjadi seperti itu. Nah, di situ saya bisa membuktikan. Biasanya rata-rata ya banyak berhasilnya, ya. Bahkan ya rata-rata 100% berhasil. Ya, pada saat dia itu saya bimbing, saya arahkan karakternya, tak suruh doa. Namun tekanannya di sini loh, ya. Tekanan dalam berdoa itu yang di sisi ini. Ya. Bukan saya, ya. Bukan dia tak suruh diem, tak ewes-ewes, ya. Baca apa-apa, yang enggak. Dia sendiri yang berdoa. Di situ saya ingin menunjukkan satu hal kepada semua manusia, termasuk saya, bahwa Allah itu begitu rahman dan rahimnya kepada hambanya. Begitu orang itu menyebut Allah, begitu orang itu berdoa, ya,
menyadari tentang kondisinya, maka di situ Allah itu membuktikan. Rata-rata turun tajam. Bahkan saking tajamnya itu kadang saya takut. Misalkan 500 jadi 100 ya. Menurut medis itu tidak baik. Tapi kenyataannya seperti itu dahsyatnya. Tapi sambil saya pantau, alhamdulillah selama ini Allah masih merahmati saya. Jadi sekali lagi bahwa konsep keturunan penyakit menurun itu sendiri di medis juga tidak jelas. Misalkan ada 5 orang, disuruh memastikan berapa persen daripada 5 orang, nggak tahu. Namun kalau konsep ilahiyah itu sangat jelas. Loh kok bisa dok? Contoh gampang misalkan. Ada orang tua kita, ya orang tua kita sakit hipertensi misalkan. Hipertensi itu menurut penelitian saya, ya tidak ada yang tidak muncul karena emosional. Sekali lagi, tidak ada yang tidak muncul karena emosional. Dulu banyak pasien-pasien saya, ya, misalkan ya, bapaknya yang sakit, ada istrinya, ada anaknya, sakit hipertensi, ya, bahkan stroke. Saya bilang, tensi bapak seperti ini, kenapa bapak tegang? Kenapa? Apa penyebabnya, Pak? Istrinya kadang-kadang ngomong, suami saya ini luar biasa loh dok, nggak pernah marah. Anak-anaknya juga seperti itu. Ya saya sih santai ya, karena saya memang ilmu saya di bidang itu, keilmuan saya di bidang karakter. Saya bilang aja, Pak, coba ngomong apa no, Pak, ngomong apa adanya. Bapaknya senyum. Ya, jadi emosi itu tidak harus diluapkan. Tapi kalau emosinya itu ditahan, ya, terus di dalam itu mententeng itu bergejolak, ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan. Karena di dalam tensi itu ada sistolik, ada diastolik. Di situ beda, ya, pengaruhnya karakter yang meninggikan sistolik, yang menjadikan normal, yang menjadikan menurun, begitu juga diastolik yang bawah. Ya. Jadi alhamdulillah. Ya, di situ akhirnya apa? Istri sama anaknya tahu kalau bapaknya aslinya itu gondok ya. Jadi apa ya? Ya Batak ya kalau orang Jawa Tengah ya. Jadi sekali lagi bahwa karakter itu kalau menurut saya sudah, kalau di negara itu harga mati ya. Bahwa semua hal yang menyebabkan kondisi seseorang terjadi gangguan itu adalah karena ia tidak memahami sisi ilahiyanya. Karpe Allah, maunya Allah itu apa? Allah menciptakan jantung, hidung saya gini, bibir saya ini maunya apa? Ya. Dan itu pasti, karena apa? Semua yang Allah ciptakan itu bertasbih. Ya. Benda mati, kulit ini kalau kita tahu ya bertasbih. Saking kita nggak paham. Bagaimana tasbihnya? Ya nanti ayo kita analisa. Tasbih jaringan menurut konsep ilahiyah. Keren nggak? Keren. Ya. Keren. Ini semua itu ada maknanya. Misalkan yang sakit di sini dengan yang di sini beda. Sini sama sini beda. Ya. Bibir bawah sama atas juga beda. Tangan, ya, payudara kanan, kiri, dada, jantung, ya, dan semuanya beda. Semuanya Allah deskripsikan, jelaskan, ya, di dalam keilmuan daripada teori ilahiyah, konsep ilahiyah. Jadi makanya kalau saya khususnya ya buat saudara saya yang dokter-dokter itu, kalau memang sudah ilmu kedokteran itu ya kan mentok di situ-situ aja. Ayo belajar konsep ilahiyah, ya. Agar apa? Kita itu selalu merindukan Allah di dalam setiap pekerjaan kita.
kita menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap pekerjaan kita. Ya, sudah mentok, ilmu itu mentok, ya. Ilmu apa aja kalau menurut saya itu ya cenderung mentok, kecuali ilmu sosial, ya, karena dia mengikuti perkembangan manusia. Kalau ilmu eksak mentok, ya. Bangun beton teori ini ya ditunggu 5 tahun belum tentu ada perubahan. Bangun rumah, ya perubahan itu perubahan yang tidak signifikan. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, konsep ilahiyah, konsep karakter, anak itu bisa menjadi sakit jika gen suami orang tua itu kan waktu kumpul itu ada sperma dan sel telur. Anggap aja orang tua itu yang laki punya emosi 30, yang perempuan 50. Waktu digabung sama Allah, ini berpeluang 30-50 ini menjadi satu. Nah, siapa yang mewarisi banyak emosional, maka disitulah peluang dia itu sakit hipertensi. Namun, sekali lagi, karena Allah itu tidak memperbolehkan, kita itu tidak bersyukur, kita tidak menerima keadaan orang tua kita harus memuliakan, maka sebenarnya kita itu juga bisa merubahnya. Kalau kita menyadari orang tua kita itu emosional, kita mohon sama Allah diberikan rahmat sehingga kita punya kesadaran bahwa kita itu tidak tertarik yang namanya emosional. Maka insya Allah genetik yang ada di situ itu akan menjadi melemah bahkan hilang. Kenapa kok bisa hilang? Sangat bisa. Buat apa ada Allah, buat apa ada Rasulullah, ada Quran, Sunnah, tidak bisa menghilangkan hal yang jelek. Tidak ada teori seperti itu. Kalau di teori psikologi, filsafat, teori di psikiatri, itu tidak mungkin orang itu bisa merubah karakter itu. Tapi sekali lagi, saya sekarang bicara konsep ilahiyah, konsep karakter menurut Allah. Kira-kira gimana? Masih dilanjut? Ini sudah 12 menit. Kita stop dulu ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.